Kalau begitu, Mas Roy, Dr. Tifa ingin kasus ini dihentikan. Iya, jawabannya. Tetapi jangan salah, kami tidak meminta maaf, kami tidak meminta restoratif justice. Sak kuku ireng pun ya, jadi sekuku kecil hitam tuh nggak ada sama sekali kita minta RJ. RJ itu tidak menang ya, RJ itu kalah. Kalau ada dikatakan itu strategi Pak Jokowi, percayalah sama sekali tidak terbayangkan oleh kami pun akan terjadi RJ. Ternyata tapi Pak Jokowi berbesar hati untuk memberikan itu. Sahabat Kompas TV, kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo belum menemukan ujung. Terbaru, kuasa hukum Roy Suryo CS, Refli Harun, menemui jaksa peneliti Kejati DKI Jakarta dan mengaku ingin kasus Roy Suryo CS ini dihentikan. Untuk membahas hal tersebut, saya sudah bersama Ketua Umum Jokma Nusantara Bersatu, Andi Azwan. Bang Andi, selamat siang. Baik, alhamdulillah sehat-sehat. Selamat siang juga, Mbak. Ya, di Kemarin studio. terkait langkah kubu Roy Suryo ini yang mendatangi jaksa peneliti di Kejati DKI Jakarta ini, bagaimana Bang Andi ini menanggapi hal ini dan melihat langkah dari kubu Roy Suryo ini, Bang Andi? Ya, kalau kita lihat apa yang dilakukan mereka kan semua ya institusi aparat penegak hukum dan sebagainya pasti dia akan datangi kan dari Komnas HAM ya. Kemudian apa? Ya mungkin yang tidak dia datangi KPK saja kalau saya lihat. Semuanya dia masukin, termasuk juga dan kejaksaan. Dan selama ini kan kita ketahui bahwa mereka kan tidak percaya dengan namanya aparat penegak hukum. Tapi ketika mereka mendengar bahwasanya sebentar lagi mau P21 katakanlah, mereka bergegas untuk menemui jaksa. Ya. Menurut saya sebetulnya tidak etis untuk menemui jaksa ya bersama prinsipal kayak gitu ya, bersama para tersangka. Menurut saya tidak etis untuk itu. Ya saya paham mereka mencari celah bagaimana untuk bisa membebaskan kliennya ya by all means istilahnya kan begitu. Tapi yang lucunya mereka tuh tidak mau menggunakan dua instrumen hukum yang bisa membebaskan mereka. Ya satu adalah RJ, ya restoratif justice yang telah dilakukan oleh 3 mantan tersangka ya, ada Egy Sujana, DHL dan juga yang terakhir adalah Rismond Hasyolan Sianipar. Ya, sedangkan mereka tidak ingin menggunakan itu dan tidak ada kata maaf dan sebagainya, malah semakin kencang untuk melakukan yang namanya fitnah-fitnah tersebut. Ya, di lain pihak dia pengen keluar dari lingkaran yang namanya tersangka itu ya padahal ya lucu ada 2 instrumen itu RJ dan satu lagi yaitu adalah pra peradilan. Dari pertama walaupun kita selalu challenge mereka lakukan pra peradilan ya tapi dengan kata-kata ya dia katakan ya kita umpetin dulu lah kata-kata pra peradilan itu nanti baru kita keluarkan. Ya buat saya itu bullshit semua buat mereka gitu ya. Pada dasarnya mereka ini ada rasa ketakutan ya. Dicari celah-celah terus bagaimana bisa membujuk ya tanda kutip ya quote unquote membujuk jaksa ya untuk tidak meneruskan bahwa ini cacat hukum dan sebagainya menurut dalil-dalil mereka ya. Padahal kalau kita ketahui 1 tahun kita bergelut dengan mereka, mereka tidak mempunyai yang namanya barang bukti yang akan memperkuat semua argumen mereka selama ini. Karena yang dilakukan mereka adalah scan ijazah dari Dian Sandi, bukan ijazah analog yang asli yang sekarang ada di tangan Polda Metro Jaya sebagai barang bukti. Ya, nah ini mereka tidak mempunyai itu. Dan di lain pihak, mereka ingin menggunakan namanya Jokowi White Paper itu sebagai barang bukti bantahan mereka bahwa mereka melakukan sebagai ilmuwan, gitu loh. Makanya kata-kata kriminalisasi itu muncul di situ, gitu loh. Ini yang bermasalah buat kita, ya. Artinya di sini adalah mereka ini bagaimana bersilat lidah, bagaimana memberikan suatu yang namanya apa yang kita bilang ya. Ya kata-kata manis lah. Mungkin mereka berharap namanya deponering seperti itu ya dari kejaksaan. Tapi saya yakin jaksa itu akan objektif untuk melihat itu. Karena begitu banyak yang namanya barang bukti ya, ada saksi-saksinya juga, kemudian ada ya sebelum menerima yang katakanlah yang namanya SP3
Rismon kan menjadi saksi mahkota kan begitu ya, yang tahu betul dengan dapur-dapur mereka, rencana-rencana mereka ya. Dan Ivan ya mungkin juga quote unquote bohirnya yang selama ini mendukung mereka seperti itu. Tapi yang jelas di sini apa yang dilakukan mereka buat saya ya itu adalah seperti permen untuk diberikan kepada anak-anak kecil gitu loh. Ini loh nanti kamu akan mendapatkan ini seperti ini gitu. Begitu Mbak. Tapi sebenarnya kita sudah tahu juga dan dari kubu Roy Suryo ini kan juga berkali-kali menolak untuk meminta maaf. Tapi dari kubu Roy Suryo ini kan juga ingin kasus ini dihentikan, kasus ijazah Jokowi ini dihentikan. Namun di sisi lain juga Roy Suryo ini juga nggak mau minta maaf gitu. Berkali-kali bilang bahwa nggak mau minta maaf. Kalau Bang Andi ini sebenarnya dari sikap Roy Suryo ini bagaimana, Bang Andi? Ya buat kami tidak perlu dia minta maaf. Lanjut aja pengadilan. Nggak perlu dimaafkan. Karena tingkat ini udah melebihi dari katakanlah kewarasan publik. Kewarasan seorang manusia, apa yang dia lontarkan dan sebagainya. Ya karena dilandasi dan kebencian itu. Jadi menutupi hati nuraninya yang bersih itu jadi tertutupi dengan kotoran-kotoran yang namanya kebencian itu. Buat kami, lebih baik kita taruh itu adalah di pengadilan. Dan berkali-kali juga Pak Jokowi mengatakan, tidak takut untuk ini. Tarung kita di pengadilan. Karena juga Pak Jokowi ini membutuhkan namanya ruang publik, yaitu pengadilan, ya, untuk membuktikan apa semua yang dikatakan mereka itu adalah kebohongan, apa yang dilakukan mereka itu adalah fitnah, ya. Dan coba, yang terakhir apa yang dikatakan? God Mada, God Adam itu. Padahal itu adalah security index untuk melindungi yang namanya watermark ijazah itu. Tapi dia mengundang yang namanya si bocil itu yang topi merah, ya dia akan disomasi, topi merah itu, ya kalau nggak salah namanya si Iman, itu akan disomasi oleh Bang Jamada Girsang sebagai kuasa hukum dari Risma Nasional Sinankor itu. Dan dia harus menjawab somasi itu. Ya, jadi ini diperkeruh dengan perkataan-perkataan Tommy Meret yang tidak berdasar. Gitu. Mestinya dia itu mengecek dengan ijazah-ijazah yang lain. Apa nggak ada kata-kata Gatsat Adam di situ? Ternyata semuanya ada Gatsat Adam itu. Ya, disinilah kebohongan dan kebohongan terus yang dilakukan untuk mengalihkan narasi-narasi hitam itu untuk mendowngrade Pak Jokowi ya untuk kasus-kasus itu. Nah inilah yang kita lihat bahwasanya tidak perlu dia itu diberikan RJ ya karena memang dia ini sudah merupakan katakanlah setahun ini mendongkrak Pak Jokowi dan keluarganya itu begitu luar biasa karena berasaskan kebencian yang sangat luar biasa juga. Begitu, Mbak. Terkait restoratif justice yang sudah disebutkan Bang Andi tadi juga, eh, restoratif justice ini kan diberikan kepada Rismon Sianipar, kemudian juga ada Egy Sujana hingga terbitnya SP3 begitu di Polda Metro Jaya yang disorot oleh kubu Roy Suryo saat di Kejati DKI kemarin, Bang Andi. Kemudian kalau Bang Andi ini melihatnya bagaimana? Apalagi kan sebelumnya juga sempat mendampingi Rismon ya di Polda Ya. Metro Jaya. Ya, kalau kita lihat ya, kita harus bedakan case-nya Egy Sujana dengan DHL ini ya untuk klaster 1 dengan Rismon Nasional Sianipar. Kalau dia katakan diglorifikasikan oleh pihak mereka itu bahwasanya Rismon tidak akan mendapatkan SP3, tidak mendapatkan RJ itu. Ternyata kan dibuktikan gitu. Ini menandakan bahwa sosok seorang Pak Joko Widodo, Insinyur Haji Joko Widodo sebagai Presiden yang ke-7 Republik Indonesia selama 10 tahun memimpin negara ini, menunjukkan kenegarawan beliau, menunjukkan belas asih beliau, menunjukkan bahwa beliau itu adalah seorang pemaaf gitu. Walaupun beliau itu dihujat habis-habisan, walaupun difitnah habis-habisan, didongkrat habis-habisan, sehingga ingin menghilangkan yang namanya legacy yang beliau lakukan selama ini terjawab sudah. Ya, artinya kebenaran itu telah menunjukkan jalannya. Ya, artinya apalagi di sini bahwasannya ya Rismon Nasional Sianipar itu tidak mempunyai pretensi mengenai apakah dia berafiliasi dengan partai politik dan sebagainya. Terlepas dari permasalahan secara kriminal untuk masalah ijazah yang dia maguci itu.
Ya, itu kita hilangkan itu. Tapi kita apresiasi kepada dia itu adalah berani mengungkapkan kebenaran itu. Ya, walaupun itu akan menghancurkan reputasi dia, walaupun itu akan mendowngrade dia, akan dicemooh oleh seluruh republik ini, tapi demi kebenaran, demi hati nuraninya dia, maka dia mengajukan restoratif justice dan membenarkan apa yang dikatakan selama ini adalah pembohongan yang dia lakukan. Ya, dan ini membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah asli berdasarkan bukan kacamata dari mata telanjang, tidak, berdasarkan dari mana? Algoritma yang dia lakukan. Dan saya sendiri juga melakukan algoritma ya yang dibuktikan dan ada kata-kata Gadzhad Adam itu dengan empat ijazah teman-teman Pak Jokowi dan satu ijazah tahun 1986 semuanya ada. Jadi itu adalah security index, bukan sesuatu yang diedit atau direkayasa oleh saudara Rismon. Dan inilah membuktikan bahwasanya apa yang dilakukan Roy Suryo itu adalah manipulasi data dan selalu menjudge sebelum membuktikan atau mengcompare dengan ijazah-ijazah yang lainnya yang sama lulusnya dengan Pak Jokowi. Begitu, Mbak. Kemudian terkait ini, apakah Bang Andi ini ada info atau bocoran, info terbaru mungkin ya dari kubu Roy Suryo ini yang ingin RJ juga dari Pak Jokowi? Tidak ada untuk RJ buat mereka, ya. Saya katakan gitu kemarin kan Tifa juga, ya kita paham lah, ya. Tiba-tiba dan dia mengatakan malah dia memfitnah saya tentang WA palsu. Dan saya tidak ada berkomunikasi dengan saudara Tifa itu, tidak ada. Dalam perdebatan pun di stasiun TV saya tidak pernah ada saling menyapa dan sebagainya, tidak ada untuk itu. Tapi kalau memang secara konstitusi siapapun itu, kalau dia belum menjadi katakanlah residivis, ya artinya dia masih punya kesempatan untuk itu, ya secara KUHP dan KUHP yang baru itu hak konstitusi mereka, bukan hanya Tifa, ada 3 yang lain itu. Tapi buat kami, ya selama ini apa yang telah dilakukan begitu banyak Pak Jokowi, begitu sabarnya Pak Jokowi itu ternyata ya mereka malah membuat plot twist untuk itu. Ya buat kami, ya, mohon maaf kalau bicara kesabaran, seluruh relawan sudah hilang kesabaran untuk itu. Karena kita ingin melihat bahwasannya kita sudah akan memasuki yang namanya etape terakhir, yaitu nanti di pengadilan, kita buktikan di pengadilan itu. Tidak ada lagi narasi-narasi yang digiring oleh mereka untuk mempengaruhi publik di akar rumput sehingga saling berantem di bawah itu. Ini kita lihat nanti di pengadilan seperti apa. Begitu. Kemudian terkait ini Bang Andi, perbedaan keterangan antara Polda Metro Jaya dan juga kubu Roy Suryo CS ini sudah sudah atau belum dikirimnya berkas perkara ke Kejati DKI Jakarta ini, Bang Andi melihatnya seperti apa? Saya percaya kepada Polda Metro Jaya dalam hal ini Pak Kombes Iman Imanuddin sebagai Dirkrimum yang telah memberikan informasi kepada publik secara terang benderang melalui press conference ya mengenai restoratif justice dan SP3 dan sekaligus juga itu memberikan informasi bahwasanya dokumen itu sudah diserahkan kepada kejaksaan. Ya. Sekali lagi saya katakan, ketika mereka datang ke kejaksaan menanyakan hal itu, ya itu silakan saja kalau itu diterima, kalau itu menurut kejaksaan, ya. Kalau kejaksaan mengatakan, jaksa peneliti mengatakan belum menerima, itu silakan saja, ya. Apakah itu adalah trik dari kejaksaan biar mereka tidak mencampuri atau mengintervensi dan sebagainya, itu di luar dari kapasitas kita. Bisa saja itu ya dia diinfokan tapi menginfokan kepada publik itu kebalikannya gitu. Diterima tapi dikatakan tidak diterima. Tapi kalau saya sangat percaya kepada Polda Metro Jaya yang telah menginfokan kepada publik secara terang benderang bahwasanya sudah ada diserahkan kepada kejaksaan untuk diteliti dan dilanjutkan untuk P21-nya dan memang kami berharap bahwasanya P21 itu akan segera diumumkan sehingga proses etapa terakhir itu yang namanya pengadilan akan berlanjut dan saya berharap bahwasanya mereka ini akan ditahan dalam P21 itu.
Baik. Begitu, Mbak. Eh, oke, berarti begitu ya, Bang Andi. Kemudian beberapa waktu lalu, Bang Andi, pasti Bang Andi juga mengetahui mengenai Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Ya, RI Yusuf Kala yang mengungkapkan isi percakapan dari kubu Rismon Sianipar yang ingin bertemu. Kalau Bang Andi ini bagaimana pandangan Anda? ya, di salah satu stasiun TV pertanyaan ini pun muncul ya ketika Pak JK dalam press conference-nya itu mengeluarkan apa yang namanya permintaan bertemu dengan Pak JK. Itu dibuat oleh saudara Arif Iksan ya sebagai apa sekretaris tim manajemen buku Gibran Endgame itu yang ditulis oleh Pak Saudara Rismon itu. Dan memang saya juga tanya kepada Rismon itu, apakah kau yang membuat ini? Oh nggak salah tanggal berapa itu? Tanggal 4 ya. Maret itu kalau saya. Apakah Anda yang membuat ini? Tidak. Dan saya tanya ke Iksan juga, Iksan mengatakan saya yang membuat, saya yang berinisiatif untuk itu. Maksud dan tujuannya apa? Saya bilang. Maksud dan tujuannya dia itu adalah untuk menjual buku kepada JK. Tapi Risman nggak tahu itu ya. Menurut Risman dia tidak tahu untuk itu. Jadi saya clearkan untuk itu bahwasanya itu adalah diinisiasi oleh sekretaris dari tim manajemen buku itu ya. Ya, di situ kan ditulis juga ada namanya Michael Sinaga sebagai koordinator apa itu ya, tapi Risman tidak mengetahui untuk itu. Itu yang dia katakan tujuan utamanya apa? Adalah untuk menjual buku kepada JK. Oke, baik. Terakhir, Bang Andi, melihat peliknya kasus ijazah Jokowi ini yang tidak kunjung selesai, kira-kira sebenarnya jika dilihat eh, dengan mata sederhana ya, kira-kira kasus ini bisa selesai atau tidak selain di pengadilan? Apakah nanti mungkinnya jika memungkinkan pihak Roy Suryo ini akhirnya meminta maaf kepada Pak Jokowi dan apakah mungkin juga Pak Jokowi akhirnya memaafkan dari kubu Roy Suryo ini dan akhirnya masalah selesai? Ya, begini, memang hak konstitusi ya selama itu KUHP dan KUHP itu mendukung yang baru itu mengenai restoratif justice. Masalah maaf dan memaafkan berarti ada dua orang yang saling maaf dan memaafkan. Kalau satu orang mengatakan tidak memberikan maaf itu artinya kan tidak terjadi maaf dan memaafkan itu sebagai syarat utama untuk restoratif justice ya. Kalau pada endingnya nanti katakanlah ya dari pihak Roy Suryo itu meminta maaf, buat saya katakan Roy Suryo pernah menjadi narapidana ya. Artinya apakah dia termasuk di dalamnya akan menerima restoratif justice? Tentu tidak menurut saya. Kenapa? Karena pernah mengalami yang namanya sebagai terpidana. Bukan syarat untuk bisa mendapatkan RJ itu. Poin satu itu. Yang poin kedua, ya dalam hal ini ketika mereka mengatakan minta maaf itu, kita semua menyerahkan kepada Pak Jokowi. Apakah dia perlu dimaafkan? Ya, ataukah dia ini terus lanjut sampai selesai ada munculnya vonis buat mereka itu. Kalau ditanya secara pribadi atau ditanya sebagai seorang relawan, pasti semua relawan mengatakan tidak ada RJ lagi. Itu sudah pasti. Tapi kalau kita melihat sikap kenegarawanan Pak Jokowi, sikap welas hati Pak Jokowi, sikap memaafkan Pak Jokowi, kita kembalikan kepada beliau. Ya, tidak ada pemaksaan dari kami, semuanya kita adalah tegak lurus. Apa yang dilakukan oleh beliau itu kita samina wa ata'na untuk itu. Tapi saya berharap bahwasanya itu tidak mereka lakukan. Karena selama ini mereka kan selalu menantang kita, selalu menantang untuk membuktikan apa yang dikatakan itu adalah ya suatu jebakan-jebakan juga yang mereka lakukan begitu. Makanya kita selalu challenge, kita butuh yang namanya ruang publik itu untuk membuktikan bahwa ijazah itu adalah asli yang dituduh palsu ya oleh Roti Tawar, Roy Tifa Tawaras. Seperti itu, Baik, Mbak. baik. Oke, Bang Andi, terima kasih banyak atas perbincangan pada siang ini. Kita akan kawal terus kasus ijazah Jokowi ini hingga tuntas. Terima kasih.
Terima kasih Mbak, terima kasih.